Saat pengguna memasukkan alamat email dengan format yang salah, aplikasi memberikan informasi tentang kesalahan tersebut. Icon visibility pada kolom password dapat mengubah tampilan password. Tombol masuk hanya akan aktif pada saat semua kolom isian sudah terisi sesuai harapan. Checkbox ingatkan saya membantu pengguna untuk menyimpan data email dan password pada browser, sehingga setiap kali berkunjung ke website yang sama, pengguna tidak perlu memasukkan ulang. Saat checkbox ingatkan saya tidak diaktifkan, maka data email dan password pada browser juga dihapus. Sebuah pesan alert akan muncul dalam 3 detik setiap kali terjadi kesalahan kredensial yang dimasukkan oleh pengguna. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 Oktober 2022. Pada video kali ini kita akan menerapkan UX atau User Experience pada halaman login yang kita buat sebelumnya. Desain yang bagus sebagai UI atau User Interface memang cukup menarik pengguna untuk menggunakannya. Namun dengan desain UX yang tepat sesuai kebutuhan pengguna menjadi sangat berpengaruh pada beberapa hal. Di antaranya dapat mengurangi tingkat stres pengguna karena mereka mendapatkan informasi yang cukup untuk memberikan respon yang tepat terhadap sistem. 2. Loyalitas pengguna juga akan meningkat seiring dengan mudahnya menggunakan aplikasi tanpa harus bertanya kepada layanan pengguna. 3. Layanan pengguna tidak lagi harus memberikan instruksi langkah demi langkah setiap kali pengguna kebingungan saat menggunakan aplikasi. Buka URL repository halaman login responsif. URL bisa dilihat di kolom deskripsi. Salin instruksi clone. Pada terminal command prompt, tempel hasil salinan dan enter. Buka proyek dengan editor Visual Studio Code. Buka terminal dan pasang modul buffer untuk keperluan konversi dari teks biasa ke base64 sebelum menyimpan objek JSON ke dalam tempat penyimpanan browser. Jalankan aplikasi pada mode development dengan npm spasi start dan enter. Buka file login page.js yang berada di folder src. Sembunyikan sidebar dengan Ctrl B di Windows. Persiapkan nama key saat menyimpan variabel ke dalam tempat penyimpanan browser. Persiapkan variabel state nilai dengan format objek. Tetapkan properti email dan password dengan nilai awal string kosong, properti ingatkan, dan view password dengan nilai awal false. Set nilai sebagai function untuk mengupdate variabel objek nilai. Persiapkan variabel state pesan error dengan format string dan nilai awalnya adalah string kosong. Persiapkan identifikasi komponen input email dengan variabel email input. Persiapkan identifikasi komponen input password dengan variabel password input. Function update nilai digunakan untuk mengupdate nilai saat terjadi perubahan yang dipicu oleh atribut onChange pada kolom isian. Saat pengguna mengklik ikon hapus pada kolom email maupun kolom password, akan memicu function hapus nilai dengan parameter sebuah nama properti dari objek nilai. Di dalamnya, update objek nilai dengan nama properti n menjadi string kosong. Pindahkan kursor ke kolom isian sesuai dengan parameter n. Saat komponen checkbox ingatkan diklik, update properti ingatkan pada objek nilai sesuai dengan posisi atribut check pada komponen checkbox. Saat submit, periksa properti ingatkan
Jika bernilai true, simpan objek nilai dengan nama key-nya adalah key storage. Dan value-nya adalah objek JSON nilai yang diubah menjadi string, kemudian diubah lagi menjadi base 64. Jika bernilai false, hapus variabel nilai dari tempat penyimpanan browser. Simulasikan saat email yang dikirim adalah salah@salah.com, update pesan error dengan function setAlert. Buat use effect yang akan dipicu saat terjadi perubahan pada variabel pesan error. Function asinkronus supaya bisa menangguhkan eksekusi penghapusan pesan error. Function remove alert hanya akan dipicu saat pesan error bukan lagi berupa string kosong. Buat use effect yang akan dipicu hanya saat komponen halaman login ini dimuat. Ambil variabel dengan key yang ditentukan di key storage dari tempat penyimpanan browser. Masukkan ke dalam konstanta last nilai. Periksa apakah tipe data dari last nilai adalah identik dengan string. Konversi last nilai dari base 64 menjadi string biasa. Update nilai dengan JSON nilai yang sudah diparsing. Buat variabel error email dengan nilai sebuah boolean yang akan bernilai true saat terpenuhi dua kondisi, yaitu panjang karakter dari properti email lebih dari 3, dan gagal dites dengan regular expression. Tampilan aktif maupun tidak aktif tombol submit kita tentukan dengan variabel disable submit yang akan bernilai true saat terpenuhi kondisi error email bernilai true atau panjang password kurang dari 5 karakter atau panjang email juga kurang dari 5 karakter. Ganti komponen kontrol dengan komponen text field. Atribut input ref dengan variabel email input. Error menggunakan variabel error email. Labelnya adalah email, variannya standar. Full width-nya true, helper text tergantung nilai dari variabel error email. Jika true, gunakan string. Format email belum valid. Jika false, gunakan string kosong. OnChange akan memicu function update nilai. Semua icon di sisi kanan ditentukan di dalam atribut input props sebagai objek. Property and adornment adalah sebuah komponen. Icon disusun di dalam komponen input adornment dengan atribut possession-nya adalah n. Gunakan icon close untuk menghapus isian dan disandingkan dengan icon email. Selimuti icon close dengan icon button. Beri jarak sisi kanannya dengan MR1 dan atribut onClick akan memicu function hapus nilai yang propertinya adalah email. Icon untuk menghapus isian hanya akan muncul jika panjang isian lebih dari 3 karakter. Tipe email, name email, dan value-nya menggunakan properti email dari objek nilai. Form kontrol pada password juga kita ganti dengan text field. Salin text field email diganti email input dengan password input. Label email dengan label password. Tambahkan jarak vertikal dengan MY2. Ganti icon emailnya menjadi icon key. Tambahkan icon visibility off. Tambahan kondisi saat properti view password pada objek nilai bernilai false. Tambahkan icon visibility. Tambahkan kondisi saat nilai view password-nya adalah true. Selimuti kedua icon visibility dengan icon button. Dengan atribut onClick akan memicu function setNilai dengan menentukan value dari properti view password kebalikan dari nilai terakhirnya. Tentukan atribut tipe dengan teks saat properti view password dari objek nilai adalah true.
Jika false, gunakan tipe password. Ubah name email menjadi password dan value-nya nilai email menjadi nilai password. Tambahkan atribut onChange yang akan memicu function ingatkan. Atribut check dengan value dari properti nilai ingatkan. Tambahkan atribut disabled dengan value disable submit. Hapus semua komponen yang tidak lagi dibutuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kode program akan saya upload ke GitHub dan tautan source code. Bisa dilihat di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan maupun usulan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.